Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang jika ingin berbisnis maka harus ada modal uang untuk memulainya. Entah itu untuk sedia barang, mengadakan tempat, atau untuk yang lain. Tapi saya tidak sependapat dengan hal itu. Itu karena saya tidak mempunyai uang. Kamu yang sama-sama tidak mempunyai uang seperti saya, okelah kita satu pemikiran bahwa untuk memulai berbisnis kita nggak harus punya modal uang untuk memulainya. What? Justru kita harus berbisnis agar mempunyai uang. Saya juga tidak sependapat jika sukses hanya untuk orang yang berpendidikan tinggi. Itu karena saya hanya lulusan SMP. Modal uang tidak punya, pintar juga tidak. Lalu bagaimana agar saya bisa mempunyai bisnis yang sukses? Tentu yang pertama, terlebih dahulu saya harus berkeinginan untuk bisa sukses. Baca. Untuk bisa sukses itu pasti sulit, tapi jika saya tidak sukses maka hidup saya akan jauh lebih sulit. Dan menurut saya, sukses adalah tercapainya suatu keinginan. Yang saya inginkan dalam hidup ini cukup sederhana, guys. Yaitu saya ingin menjadi pengangguran yang dibayar. Bang. Artinya di setiap kali saya ada uang, saya harus membagi uang saya untuk membeli sesuatu yang menghasilkan uang. Dan untuk bisa mewujudkan keinginan saya tersebut, saya sudah mempunyai cukup keberanian untuk mulai berbisnis. Meski tanpa modal uang sama sekali, dan meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis abas saya yang baru saja akan saya teruskan ini. Ditambah lagi saya hanya lulusan SMP, masa depan sukses tidak memandang level pendidikan, tapi lebih memandang siapa yang paling kuat memiliki kemauan, siapa yang lebih lama bertahan, dan siapa yang paling gigih dalam memperjuangkan. Bagi kamu yang setuju silahkan komen setuju di bawah. Dan ini dia bisnis abas saya, yaitu bisnis dalam bidang jasa, dimulai dari pagar, tralis, kanopi, aluminium, balkon, rolling door, folding gate, dan lain-lain. Abas saya memutuskan untuk pensiun dalam berbisnis, dan beliau ingin kembali mengasuh santri dengan mula-mula membangun majelis taklim di depan rumahnya. Mungkin ada yang berpikir jika nanti saya bisa sukses itu merupakan suatu hal yang wajar karena bisnis yang akan saya bangun adalah bisnis abas saya. Saya hanya tinggal meneruskan saja. Berpikir jika nanti saya bisa sukses merupakan suatu hal yang wajar, maka itu salah besar. Coba kalian lihat bengkelas abas saya ini. Bagian kanan punya adik saya dan sudah digunakan untuk berjualan perlengkapan pesta seperti untuk acara ulang tahun. Yang tengah punya kakak saya yang sekarang masih mesantren dan belum disekat karena kadang masih ada yang mesan jasa saya. Beginilah adanya bengkelas abas saya, sudah dibelah 3 untuk 3 anak laki-lakinya, dan hanya sedikit alat-alat yang tersisa sebagaimana yang bisa kalian lihat ini. Ditambah ada sedikit alat-alat yang di rumah, dan untuk yang lainnya saya tidak perlu sewa mobil karena ada mobil punya abas saya. Iya sih, kalau dipikir-pikir gak perih-perih amat, tapi masalahnya jasa dari bisnis abas saya yang akan saya teruskan ini cukup banyak, sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Nanti pas saya mulai cari order yang hanya bermodalkan tahu harga aja, jadi pelongo kalau ada calon pembeli yang tanya-tanya, ya gak? Piro mas? Mana kau Jus? Gatuh ribu jancuk. Tapi tak masalah, yang penting saya ada niat untuk merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi, mengingat orang tua bukan dana darurat dan anak bukan dana pensiun. Dan mungkin juga ada yang berpikir jika nanti saya bisa sukses dalam berbisnis maka itu suatu hal yang wajar, karena selaku anak dari seorang pembisnis pastinya saya menjadi berbakat.
Sebenarnya jika mau kita cermati akan bisa atau tidaknya seseorang dalam berbisnis tidak ada kaitannya dengan keturunan atau gen, juga tidak ada kaitannya dengan bawaan lahir. Jadi kalau ada yang mikir dia kan jadi pembisnis karena nurun dari orang tuanya yang juga pembisnis, ya wajar aja dia bisa sukses menjadi bisnis. Yang mikir begitu jelas aneh, karena saya sendiri belum pernah mendengar ada yang berkomentar dia kan anak tukang cilok. Ya wajar lah kalau dia juga jadi tukang cilok, itu kan nurun dari orang tuanya. Belum pernah dengar kan? Menjadi apapun seseorang karena memang itu keputusannya, bukan karena bakat atau sifat lahir. Ketika ada yang menjadi pembisnis yang kebetulan orang tuanya juga pembisnis, maka boleh jadi dia sudah melihat orang tuanya yang menjadi pembisnis. Intinya sih manusia itu tergantung apa dan siapa yang membuatnya menjadi terdorong untuk menjadi sesuatu. Pikir saya dalam hal apapun termasuk dalam berbisnis, intinya mulai aja dulu. Nanti juga lama-kelamaan akan pintar dengan sendirinya. Misalnya nanti kita jadi tahu bagaimana cara membaca arah pasar. Ya mungkin produk yang lagi ngetren di pasaran adalah merek-merek tertentu atau pagar besi dengan model-model tertentu. Nah di sini kita belajar akhirnya mulai paham dengan pagar besi, tempat-tempat grosir dengan harga murah dan sebagainya. Kita buka lapak lagi, lapak mulai ramai. Beberapa calon pelanggan yang biasanya cuma lihat-lihat tanpa beli mulai cerewet dan banyak tanya, bedanya model A dan model B ini apa sih, kok harganya selisih jauh dengan yang di sana. Dan kita pun bingung dan akan semakin banyak sebab yang membuat kita menjadi bingung karena mulai masuk di masalah berikutnya lagi atau di tantangan berikutnya lagi. Dan di sini kita belajar bagaimana cara berkomunikasi, dan di sini kita dituntut untuk mendalami tentang keunggulan produk yang kita jual. Setelah itu kita tahu ternyata ada pedagang-pedagang lain yang menjual barang serupa. Nah, di sini tantangan berikutnya akan terjadi lagi. Terus kita belajar bagaimana cara berkompetisi. Di sini kita belajar memahami etika bisnis, jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tidak sportif demi meraup keuntungan. Kalau menurut saya sih ya lebih baik kita mencari keberkahan sebanyak-banyaknya daripada sekedar mencari uang. Dari hal-hal yang saya terangkan tadi itu sebenarnya hal-hal biasa yang semua orang bisa lakukan. Yang penting mulai aja dulu. Kalau gagal tinggal coba lagi sampai menjadi semakin tangguh di dunia bisnis. Makin banyak kemampuan yang bisa kita kembangkan dengan terus belajar. Misalnya kemampuan negosiasi, kemampuan tawar-menawar, memilah jenis pelanggan. Ada yang sewot lah, ada yang berisik lah, ada yang kere kalau nawar kejam banget lah, ada yang ramah sering kasih tip dan lain-lain. Kita juga akan mulai jago membaca harga pasar, melihat bahasa tubuh dan gerak mata dan sebagainya. Semuanya akan bisa kita pelajari pelan-pelan. Bagi saya dalam berbisnis yang penting bisa mempertahankan mod. Sering kalimat menjadi alasan kenapa orang tidak bertahan dalam berbisnis. Sering kalimat menjadi alasan kenapa orang hilang konsentrasi di usaha mereka dan akhirnya bisnis mereka berhenti. Bagaimanapun ini semua untuk diri sendiri. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.